Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayan Sidik dari kelas TI 22B. Video ini untuk memenuhi persyaratan tugas pada mata kuliah proses manufaktur yang diampu oleh Pak Fatur. Baik, kita masuk pembahasan, yaitu tentang proses pembentukan plastik atau manufaktur pada plastik. Nah, plastik ini berasal dari kata Yunani atau Greek atau plastikos, yang berarti mudah untuk dicetak dan dibentuk. Kemudian plastik juga disebut sebagai polimer. Nah, polimer ini merupakan makromolekul yang terdiri banyak monomer yang terikat menjadi suatu rantai molekul yang panjang melalui proses polimerisasi. Nah, di sini ada proses pembentukan pada plastik. Prosesnya hampir sama dengan proses pembentukan pada logam, tapi plastik biasanya lebih mudah dibentuk. Pada proses pertama pembentukan plastik, yaitu yang tadi saya ucapkan, hampir mirip dengan proses pembentukan logam atau casting, molded, extruded, dan jointed. Kemudian plastik juga lebih mudah untuk dibentuk bila dibandingkan dengan logam. Nah, biasanya plastik bisa dicairkan dalam temperatur yang jauh lebih rendah daripada logam. Nah, kemudian untuk penanganan proses lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit energi. Jadi kesimpulannya pada pembahasan ini yaitu plastik ya lebih mudah dibentuk dibandingkan bahan yang logam. Nah, kemudian kita masuk ke bahan baku pembentukan plastik. Di sini ada beberapa bahan baku. Yang pertama yaitu pelet atau granules. Bahan plastik ini berbentuk butiran-butiran. Nah, seperti gambar contoh nomor 2 ya. Kemudian ada serbuk atau powder. Bahan ini berbentuk serbuk. Contoh gambarnya yaitu pada gambar nomor 1. Tuh, kayak serbuk. Kemudian ada pewarna plastik. Nah, pewarna plastik ini biasanya digunakan setelah plastik selesai dibentuk, kemudian diberi pewarna sesuai apa yang kita inginkan, macam-macam ya warnanya. Kemudian di sini ada proses ekstrusi plastik. Bahan baku bisa berbentuk pelet, granules maupun serbuk. Nah, screw yang mencampur material menekannya sepanjang barel. Nah, campuran material tadi akan dipanaskan dan dicairkan saat melewati barel atau mulai melting zone. Nah, pertama yaitu ada fungsi screw. Itu apa sih? Yang pertama buat feeding, yang kedua melt out transition, yang ketiga buat pumping. Nah, di sini ada gambar pada barel proses mulai dimasuknya serbuk atau bahan plastik, kemudian diproses, terus ada pemanasan yaitu melt temp protocol, kemudian lanjut ke proses screw-nya. Nah, di sini kita bahas tentang injection molding juga. Injection molding yaitu proses molding plastik, biasanya mempunyai prinsip sama dengan hot chamber atau die casting pada logam. Hampir sama prosesnya dengan pembentukan logam, cuman di plastik yaitu yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa proses pembentukan pada plastik itu lebih mudah daripada logam.
Nah, bahan baku pada mesin injection molding untuk pembuatan plastik yaitu berupa pelet atau granule. Nah, tekanan yang diperlukan untuk mesin injection molding berkisar 70 MPa atau sampai 200 MPa dan kurung 10.000 sampai 30.000 PSI. Nah, skema proses bila dilihat dari fig 19.7. Nah, ini ada gambar pada injection molding yang tadi dijelaskan ya. Nah, kemudian ada reaction injection molding process, disebut RIM atau resin injection molding process. Dalam prosesnya resin atau bahan plastik dicampur dan direaksikan dengan 2 atau lebih reaktif fluid sehingga terjadi reaksi kimia secara cepat di dalam cetakan. Nah, bahan-bahan dicampur itu dengan 2 atau lebih reaktif fluid ya. Nah, di situ sehingga terjadi reaksi kimia secara cepat di dalam cetakan. Nah, kemudian hasilnya berupa thermoset pulp. Nah, aplikasi proses pembuatan fender dan bumper untuk otomotif, ilustrator, thermal untuk kulkas dan freezer, water skis, stiffeners. Kemudian ada di skema fig 19.15 sebagai berikut. Nah, ini pada rim ya, reaction injection molding. Ada beberapa part atau proses. Yang pertama yaitu stir ya, terus monomer, ada heat exchanger, terus ada pump, ada displacement cylinder, kemudian ada recirculation loop, terus ada heat exchanger, kemudian ada mixing head, terus dilanjut dengan mold di tengah ya, terus ada head recirculation loop, kemudian apa lagi, terus ada monomer, kembali lagi ke stirrer. Nah, terus ada lagi rotational molding process. Nah, umumnya rotational molding process ini digunakan untuk produk aksi simetrik besar, misalnya tangki air yang sering kita lihat di beberapa perusahaan di atas ya, yang warna-oranye itu terus ada tandon air, bucket dan lain-lain. Terus ada bahan baku berupa serbuk plastik atau powder yang tadi disebutkan di awal, yang volume atau jumlahnya disesuaikan dengan volume celah yang ada di dalam mold atau cetakan. Mold yang sudah berisi serbuk plastik diputar 2 sumbuk putar, diberi campuran zat kimia, kemudian dipanaskan dalam oven. Nah, jadi mold yang sudah berisi serbuk itu diputar dalam sumbu putar. Nah, kemudian agar menjadi cair diberikan zat kimia, terus kemudian dipanaskan di oven sehingga campuran mencair dan terbentuk produk sesuai yang kita inginkan. Nah, ini mesin precision moldingnya ya, pada proses molding proses. Ya. Ya, di tengah itu ada mold ya, atau pembentukan itu. Ya, di atas itu dibuka, nanti diberi
zat kimia setelah dimasukkan serbuk tadi ya. Nah, kemudian ini ada thermoforming proses. Thermoforming proses itu ya forming ya pada pemanasan plastik ya, sehingga plastik tersebut bisa menjadi produk jadi. Ada tahapannya, yaitu ada strike vacuum forming, kemudian ada drip vacuum forming, terus melalui proses mold, kemudian ada force about set. Nah, dilanjut lagi ada proses clamp, plastic set. Nah, diakhiri dengan plug and ring forming. Namanya apa ya? Kalau di istilah machining itu diuji kelayakannya. Terus ada compression molding di sini. Oh ya, dikompres ya. Jadi plastik tersebut yang sudah jadi dibentuk nih. Misalnya dibentuk botol, yaitu dikompres dalam bentukan cetakan ya, cetakan plastik tersebut melalui beberapa proses, yaitu yang nomor hijau itu, yang warna hijau itu partnya dimasukkan, kemudian dipres oleh mesin compression molding ya, baru kemudian menjadi produk jadi. Terus di sini ada transfer molding. Proses pertama yaitu insert polymer in mold. Nah, masukkan bahan polimer dalam molding ya. Transfer, kemudian mold ditutup. Kemudian mold dibuka kembali and molding part ejected. Nah, partnya udah jadi transfer moldingnya itu. Kemudian ada proses core plastic and electrical assembly. Nah, di sini ada liquid plastik berbahan liquid, kemudian dimasukkan ke mold. Nah, terus di dalam mold itu ada electrical coil. Nah, sehingga terjadi reaksi di sini, housing or case, kemudian mold, coilnya, jadilah bahan plastik. Di sini ada calendering, yaitu beberapa putaran bahannya hingga menjadi proses produk menjadi produk. Biasanya ini diproses thermoforming ya. Nah, ini ada beberapa komponen motor. Contohnya ya di Honda. Nah, di sini ada masuk ke method of racing forcing plastic. Itu yang A part
artificials, yang kemudian yang B short of long fiber optics. Nah, kemudian ada continuous fibers. Nah, beberapa lapisan ya. Terus dilapisi dengan laminate, ada foam, terus ada honeycomb. Nah, ini ada yang terakhir yang saya jelaskan, ada beberapa desain modification ya, to minimize distortion in plastic part. Pertama ada original design, terus ada distortionnya, terus ada yang dimodifikasi setelah modifikasi. Baik, terima kasih untuk pembahasan mata kuliah proses manufaktur pada hari ini pada proses manufaktur plastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.